Halo semuanya, kembali lagi di cerita horor. Serem. Cerita horor kali ini episode ke-90 yang berjudul Rahasia Kuburan. Rio adalah seorang pelajar. Karena rumahnya jauh dengan sekolah, terpaksa ia harus tinggal di asrama. Ketika sesampainya di asrama, Rio melihat dari depan bahwasanya ia tidak percaya karena asramanya itu terlihat tua dan kumuh. Rio pun menyadari bahwasanya ia telah salah pilih asrama karena tuntunan belajar sekolah. Akhirnya ia terpaksa untuk tinggal di asrama itu. Lantas, Rio kemudian menemui pengurus rumah asrama tersebut. Pengurus rumah asrama tersebut bernama Tito. Setelah berkenalan dengan Rio, akhirnya Rio diberikan kunci kamar yang bernomor 17. Setelah mendapatkan kunci kamarnya, Rio mencari kamarnya nomor 17 yang ternyata kamar itu berada di ujung. Ketika akan memasuki kamarnya, seorang remaja penghuni kamar sebelah muncul. Mereka saling berkenalan. Seorang remaja itu bernama Ali, seorang yang berada di sebelah kamar Rio. Di sela-sela perbincangannya dengan Rio, Ali mengatakan, semoga saja Rio kuat menempati kamar nomor 17 itu. Rio pun kaget mendengarnya dan tak paham apa maksud yang dikatakan oleh Ali. Lantas Rio pun memohon kepada Ali untuk menceritakan ada apa dengan kamar nomor 17 itu. Lantas Ali pun menceritakan bahwasanya kamar nomor 17 itu penuh dengan misteri karena selama ini tidak ada yang mau menempatinya. Oleh karena itu, Ali memperingatkan kepada Rio untuk berhati-hati. Peringatan Ali pun didengar oleh Rio, dan Rio pun berterima kasih atas penjelasan Ali. Ali pun masuk kembali ke kamarnya. Lantas Rio pun segera memasuki kamarnya. Pada malam harinya, Rio memikirkan apa yang dikatakan Ali. Tiba-tiba ada suara dari dalam almari. Karena penasaran, Rio memberanikan diri akan membuka almari itu. Begitu almari terbuka, bulu kuduk Rio langsung merinding. Ia sangat terkejut dan takut. Berpuluh-puluh tangan menariknya. Sekuat tenaga Rio mencoba lari keluar dari kamar. Sambil lari, Rio berteriak meminta tolong. Keluar dari kamar, tanpa sengaja Rio melihat Ali. Rio pun memanggil Ali. Rio meminta tolong kepada Ali. Saat Ali membalikkan badan, yang nampak adalah sesuatu yang mengerikan. Rio berteriak ketakutan karena wajah Ali yang membusuk. Rio mencoba berlari sekencang mungkin. Rio berteriak meminta tolong dan mencari di mana jalan keluar tempat itu. Belum jauh Rio berlari, ia sudah dikejutkan lagi oleh para makhluk itu.
Rio ketakutan bukan main, dan Rio kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Rio dalam keadaan mimpi? Lantas Rio kembali berlari menjauhi makhluk itu. Tiba-tiba muncul Pak Tito di hadapan Rio. Pak Tito mengatakan bahwasanya itu bukanlah mimpi, ini adalah nyata. Dengan keadaan tubuh yang berdarah, Pak Tito meminta tolong kepada Rio untuk mencabut pisau yang tertancap di dadanya. Rio terkepung di antara makhluk itu. Walaupun Rio berteriak sekuat tenaga, namun teriakannya tidak ada yang mendengar. Hantu Pak Tito semakin mendekat. Satu persatu anggota tubuhnya lepas dari badannya. Pak Tito meminta tolong kepada Rio untuk membantunya. Tubuh Rio terhuyung-huyung, pandangannya kabur. Rio pun jatuh pingsan, tak sadarkan diri. Dengan perlahan, mata Rio mulai terbuka. Rio siuman dari pingsannya. Rio menanyakan keberadaannya di mana kepada seorang bapak-bapak yang menemukan Rio dan menunggu Rio siuman. Rio bangun dan melihat sekelilingnya. Ternyata Rio berada di kuburan. Bapak itu mengatakan bahwasannya ia menemukan Rio pingsan. Lantas Rio bertanya-tanya bagaimana Rio bisa ada di situ. Seharusnya Rio berada di asrama SMU. Setelah Rio mengatakan kronologinya, bapak itu akhirnya mengerti bahwasannya dulu di atas kuburan itu memang pernah ada asrama sebelum kejadian tragis itu datang. Kemudian bapak itu melanjutkan ceritanya bahwasanya tiba-tiba saja si penjaga asrama melakukan pembantaian terhadap semua penghuni. Kemudian penjaga asrama itu bunuh diri. Sejak itu asrama SMU berubah menjadi kuburan massal. Dan ternyata bapak itu juga pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Rio. Akan tetapi kini sudah ada asrama baru. Asrama yang Rio maksud sebenarnya ada di sebelah sana. Rio akhirnya tahu mana asrama yang baru yang akan ia tempati. Kemudian bapak itu menyuruh Rio untuk segera ke asramanya. Lantas Rio pun bergegas untuk ke asrama yang asli. Dan ceritanya pun selesai. Gimana teman-teman cerita horor kali ini? Ih, serem. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya. Dadah.